Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast angkot. Episode kali ini menarik banget karena kita lama nggak ketemu ya, karena aku lama juga nggak ngangkot. Tapi it's okay. Episode kali ini sangat keren banget karena kebetulan tanpa sengaja saya mendapatkan sebuah buku yang judulnya Ketika Aku Mendadak Konslet, ditulis sama Muhammad Nasir. Saya pikir Muhammad Nasir siapa gitu, nggak taunya aku kenal lah. Ternyata beliau adalah Mr. Nasir Ngeblues yang beberapa kali ya podcast sama aku gitu. Selamat datang Mr. Nasir Ngeblues. Selamat datang, Mas. Ya Pak Mas, bahas buku ini Ketika Aku Mendadak Konslet. Dari judulnya ini, kalau sudah aku baca di dalamnya, sempat aku baca buku ini, keren. Ceritanya itu setiap babnya itu menceritakan hal yang tidak harus bersambung dengan bab sebelumnya. Setiap judulnya itu berubah-berubah tema yang dibahas. Tapi ketika di sini, Ketika Aku Mendadak Konslet, itu dia antara seni, kopi, dan Sarina. Diawali buku ini dengan judul yaitu Maulana Jalaluddin Rumi dan Alamah Muhammad Iqbal bagi spirit berpikirku. Jadi sosok Rumi, kemudian sebagai seorang filosof, seorang pelaku sufi yang kata-katanya itu sangat dalam gitu, bahkan Plato pun saya pikir kalah gitu ketika dibandingkan dengan Rumi gitu pendalamannya. Kemudian bersambung membahas tentang sosok yang bernama Iqbal. Dia bisa dibilang kalau bapaknya orang Pakistan, bapak pemikirannya Pakistan, di mana Pakistan menjadi sebuah negara berdaulat, itu pokok-pokok pikirannya adalah dari beliau. Tapi yang hebat itu, beliau tidak pernah menjabat jadi presiden atau jadi apapun di pemerintahan Pakistan sampai sepeninggal beliau. Justru malah temannya Jinnah ya, Ali Jinnah itu yang kemudian menjadi presiden pertama Pakistan. Dan judul terakhir menarik banget, dari antara musik diakhiri dengan tulisan antara musik, ketidakadilan, dan politik. Aku pengen bahas yang pertama, judulnya Karena Aku Mendadak Konslet. Meskipun di buku ini mendadak konslet itu udah di tengah-tengah buku. Juga ketika ngomong antara seni, kopi, dan Sarina, simple aja gitu kan. Semuanya judulnya sih, ini tulisan di sini semuanya itu adalah bab-bab yang ada di masing-masing setiap episodenya. Kenapa diawali dari mendadak aku konslet? Apa karena sampean konslet ketika menerima kenyataan anak sampean yang pada saat itu mau masuk sekolah dasar? Coba ceritain. Ya. Sebenarnya latar belakang ketika aku mendadak konslet itu ada kebanyakan sekarang ini. Ketika kita berdiskusi atau kita berburu lah ya pada seseorang, begitu kita berada di satu kondisi tertentu, tiba-tiba kita tidak mengakui seseorang itu adalah bagian dari diri kita. Oke. Jadi kayak kita ngobrol ya, karena sama tanda teman, padahal aku belanja banyak ide, banyak inspirasi dari sampean. Kemudian ide itu aku jalankan. Itu terus aku implisit atau eksplisit merasa bahwa sampean bukan beruku gitu. Gitu ya maksudnya. Oke. Mental ini sangat kacau, itu yang membuat aku mikir gila ini Nggak bisa dibiarkan. Iya, ini kayak orang sakit. Harus dikritisi ya. Iya, ini kayak orang sakit. Karena salah satu aturan adab dan akhlak dalam belajar itu, ya kamu harus mengakui dulu. Yes. Meskipun sekarang kamu lebih besar, Bapak. Meskipun guru bukan orang, Nah, hewan sekalipun. Nah, kalau di Sayyidina Ali itu kan mengingatkan bahwa setiap orang adalah guru bagi orang yang lain. Iya. Nah, itu latar belakang ketika aku mendadak konslet.
Itu ya. Ya. Sampai ngerasa wah kok nggak nemu AM-nya, nggak nemu adabnya ini ya. Begitu dia merasa diinspirasi, tapi dia melupakan siapa sih sang inspiratornya itu. Terus antara seni di kopi dan Sarinah, kenapa sebuah tempat, kenapa seni? Karena memang selalu akan menyambungkan pada seni, secangkir kopi, dan kebetulan ini tempatnya Sarinah. Jadi bisa dibilang Sarinah itu yang terkenal ada dua tempat, satu di Jakarta, satu di Malang. Kenapa Sarinah begitu sampai ingat sampai tulis? Ya, waktu itu ada satu acara, kabarnya itu awal Sarinah mulai memperkenalkan diri lagi. Oh, sebagai konsep ini ya, community, sebagai pusatnya komunitas bertemu ya, terakhir ini konsepnya. Awal-awal itu, dan mereka bikin acara kopi. Nah, di ruang itu kita beberapa kali lebih cenderung bicara tentang bahwa kesenian itu bagian terpenting dalam sebuah proses membangun. Kesenian dianggap bagian proses penting dalam sebuah pembangunan. Iya, dari membangun perubahan sosial. Yes. Nah, banyaklah kita obrolin waktu itu. Dan nggak tahu dalam perjalanannya mereka menjalankan itu atau hanya sekedar terbebani dengan ngopi doang. Karena sebenarnya ngopi itu keren dari zaman dulu, ngopi tempat bertemunya orang segala macam ya. Iya, bahkan para pelaku sufi, orang-orang yang zuhud itu sampai-sampai buat istilah, siapapun yang dibangun malamnya kemudian dia meninggal, ketika di tenggorokannya ada sisa minuman kopi, dia masuk surga gitu. Karena kopi itu minumannya para pelaku-pelaku pemikir dan filosof dan pelaku sufi. Dan salah satu yang menarik itu adalah warung kopi sebenarnya itu ruang pendidikan yang paling murah dan paling mudah untuk membangun, dan nggak harus disubsidi ya untuk kelangsungannya ya. Iya, itu yang kalau di 2000-an itu muncul ide pendidikan warung kopi. Iya. Nah, itu yang membuat saya. Bahkan yang terkenal warung kopi itu DKI itu ya juga warung kopi ya. Iya. Iya, dulu waktu gagasan kepikiran pendidikan warung kopi lagi kenceng-kencengnya, 2005 itu aku bikin kafe buku. Oh iya, aku lupa menceritakan beliau. Jadi beliau ini pedagang buku bekas. Tempat beliau berdagang itu, tempat nongkrong-nongkrongnya bahkan tokoh nasional nongkrong di situ dan open mic di situ untuk diskusi ya. Iya. Itu keren loh. Di awal-awal tahun 2000-an, 2005 ke atas ya. Nah, waktu itu ketika di support salah satu media besar, yang saya tawarkan sebenarnya ketika kamu masuk ke sini tidak harus beli buku, tidak harus beli buku, tapi kita bisa mendiskusikan tentang apapun. Baru setelah itu kepikiran untuk membeli buku. Jadi tidak menitik beratkan pada proses penjualan buku, tapi lebih kepada kapitalis ya, dialektikanya dulu. Dan ketika muncul dialektika, bahasanya beliau, dialektika ini adalah mengkritisi. Namanya dialektika itu terjadi karena kritisi, bukan karena mengangguk ya. Bukan karena ya setuju aja. Terus yang menarik lagi buat aku ngambil yang dari sisi terakhir ya, musik, ketidakadilan, dan politik. Kenapa menulis itu? Iya, musik itu dikenal sejarahnya jelas ya. Perubahan sosial besar sehingga terjadi perubahan gaya fashion yang berakibat pada ekonomi yang besar. Itu juga terjadi dari munculnya Woodstock tahun 69. Iya, 68. 68 sorry ya. Iya. Itu dampaknya besar sekali Woodstock terhadap gaya hidup, fashion, betul. Dan bahkan gaya bahkan gaya tongkrongan berubah ya. Semua jadi fashionnya jadi hipis berubah. Nah, musik sejak awal dari semua tokoh-tokoh sufi untuk memberikan gambaran pemikiran-pemikirannya
atau ketika mereka lagi pengen berhubungan dengan Tuhan selalu pakai media musik. Kalau mau larang Rumi pakai seruling sama alat tabuh, tablah ya. alat tabuh, seruling sebagai proses mengawali untuk menuju pada fokus, sehingga ketika menuju pada ekstase dibantu oleh alat tabuh Untuk ritme. Oke. untuk menuju pada ekstase, sehingga musik itu menjadi Stop sangat dulu. penting. Jauh ya. Stop aja. Ketika Nah, sehingga musik itu menjadi sangat penting untuk membangun sebuah perubahan. Karena merubah lewat musik, orang tidak merasa digurui, tidak merasa tertekan. Oh, ini kenapa sampai juga di sini ada juga judulnya yang musik merubah apa itu? Merubah ini, merubah sikap juga. Oke. Nah, karena ada salah satu tokoh sufi dari Pakistan. Musik, lirik dan lagu pengaruhnya pada manusia dan kehidupan alam. Ya. Karena ada salah satu tokoh sufi dari Pakistan itu yang merumuskan bahwa musik itu musik itu mempengaruhi kejiwaan manusia dan lirik mempengaruhi pikiran manusia. Lirik itu kata-katanya akan mempengaruhi pikiran manusia. Sementara musik Harmonikanya itu merumai jiwa. ya. Oh, Sehingga terus haram ini sekarang ada tren-tren masa diharamin gimana? seruling. Nah, itu yang haram itu kan ketika umpamanya seruling tidak dibunyiin tapi diketukin ke kepala orang, itu kan haram. Iya, iya. Ya, tapi kalau dibunyiin, Oh, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. iya. Terus alat pukul nggak dipukul alatnya tapi pukul orang. Nah, itu kan haram. Masuk ya sebenarnya. Ya. Ya, artinya ketika itu pada kamu fungsi. bunyikan dan membuat seseorang menjadi teringat pada sesuatu yang lebih baik atau itu menjadi orang introspeksi, itu kan justru malah dianjurkan Benar. hanya sebagai media. Oke. Karena apa ya? Haram itu tidak melekat pada barang. Iya, ya pisau juga haram. Bisa pisau haram nih besok. Ya iya kan, kebanyakan karena pembunuhan pakai pisau. Terus kenapa kamu masih pakai pisau kalau haram? Iya. Saman selalu mengkritisi, selalu menyelipkan kritisi terhadap pemerintah. Oh sorry, bukan pemerintah, penguasa. Terus pada politisi. Kenapa sama mereka itu? Iya. Sebenarnya ini bukan benci politik. Bukan anti politik ya, Bukan anti- tolong sama dibedakan. sekali. Oke. Sama sekali. Yes. Bahkan kepada politisi bukan sebuah kebencian. Yes. Tapi yang harus kita sadari, kebijakan, sebuah kebijakan negara, Public policy itu dari politisi loh. itu munculnya pasti dari politisi, Iya. pasti dari kebijakan politik. Iya. Sehingga ketika kondisi masyarakat kacau, siapa yang bertanggung jawab? Ya politisi Ya politisi. dan partai politiknya Iya, otomatis. iya. Bukan Oh, persoalan- sehingga Anda membalikan bahwa pendidikan politik itu sebenarnya tanggung jawab partai politik. Iya dong. Sehingga ketika sekarang ada politik transaksional, orang harus membayar sejumlah uang untuk menjadi ini itu sejatinya kesalahan total dari Politisi. partai politik. Iya. Oke, maksudnya Anda membalikan itu ya. Iya. Nggak bisa, ini bukan persoalan kita membenci politisi atau membenci politik. Tapi budaya politik yang mereka bangun justru menjadikan masyarakat kacau balau. Oke, dan itu dianggap kegagalan partai politik. Oke. Iya. Bukan karena sampai anti pada politik, Nggak tolong ada, dibedakan ya. sangat berbeda. Saya mengkritisi umpamanya politik, ada nggak politik yang membangun regenerasi? Nggak ada. Semuanya Nggak ada. enggak sih. Ini pindahan dari partai Partai ini ini. tiba-tiba jadi pejabat di partai ini. Iya. Nah terus orang-orang yang di regenerasi di dalam nggak punya kesempatan untuk naik. Yang endemis dari partai yang dia tunggangi sekarang, Iya. dia nggak jalan aja. Iya. Iya.
Iya, Kita benar. di lokal aja kita tahu banyak itu. Iya. Sejak awal seseorang ini bagaimana dia memperjuangkan partai itu, tiba-tiba yang muncul jadi Malah orang lain. orang lain. Yang notabene dulu malah partai musuhnya. Nah, Oke, ini kan Pak. jelas bahwa partai itu tidak pernah membangun regenerasi, tapi benar-benar sangat ini banget, sangat apa? Berkepentingan banget. Nah, Dan hanya- kepentingannya sesaat ya, karena kan nggak regenerasi ya. hanya memikirkan sesuatu yang sangat instan. Oke. Nah, itu harus kita kritisi karena dampaknya tidak hanya kepada mereka, tapi kepada kita. Nah, terus dan juga kalau bukan politisi, jangan bermain di urusan politik. Nah, dalam konteks ini Kan balikannya maksudku. kita harus punya sikap lah, bahwa seniman ya tetap seniman, Oke. nggak harus menjadi politisi. Oke. Biasa. Jalaluddin Rumi, Maulana Jalaluddin Rumi itu dulu itu pejabat negara. Mhm. Nah, begitu beliau aktif di Sufistik, dia keluar dari semua itu, dia mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Oke. Sebenarnya malah senian, budaya, pendidikan itu bagian dari yang harus mengkritisi penguasa ya. Iya dong. Seniman itu kelasnya harusnya sejajar dengan politisi, bukan di bawah politisi. Bahkan kalau perlu mengkritisi politisi. Iya, ketika seniman sejajar, seniman sejak awal dari sebelum tahun dari abad ke-18, abad ke-19, terutama abad 20. Itu rata-rata salah satu proses membangun sebuah negara itu keterlibatan seniman semua. Oke. Begitu sebuah sistem politik tadi udah jalan dan masif dan modern, senimannya tetap jadi seniman ya. Oke. Pendiri negara Filipina, penggagasnya, salah satunya Dr. Jose Rizal, Ya. seorang sastrawan Yes. yang dibantu sama Tan Malaka Ya. di Indonesia. Ya, untuk mendirikan Filipina. Nah, Tan Malaka mengajukan pemikiran-pemikirannya dengan karya. Soekarno yang dikenal sebagai seorang politisi Juga berguru pada Tan Malaka. Beliau juga melukis, juga menulis naskah drama, Oh iya, yang di juga DND. menulis puisi, DND. juga bikin lagu. Cuman karena pengetahuan politik dan interaksi politiknya bagus, dia menjadi negarawan. Artinya sikap itu penting sebagai seorang seniman harus jelas. Begitu dia jadi politisi ya, dia jadi politisi. Nah, jangan kan kalau kita itu meragukan, seringkali kita tidak paham dinamika politik, kepengen menjadi politisi. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah kiamat politik. Ya, karena memang not the right man on the right place. Oke, itu yang sampai kritisi selalu ya. Dan nggak pernah menyalahkan Dan saya tidak pernah menuduh seseorang secara personal. Karena dalam konteks kesenian pun saya belum pernah mengkritisi karya orang, karya teman, sama sekali. Karena menurut saya yang bisa dikritisi itu adalah pemikiran, Ya. bukan kreativitas. Kreativitas nggak boleh karena itu Susah. subjektif, karena itu tingkat dari rasa seseorang. Kalau kita mengkritisi dosa malah kan. Sehingga ketika pemikiran itu berkembang, kreativitasnya udah pasti akan berkembang dengan sendiri. Betul. Jadi yang diharapkan sampai ke depan itu sebuah kota atau sebuah negeri atau sebuah kampung yang seperti apa sih? Impian menurut gambaran seorang Nasir Nebus atau Muhammad Nasir. Kalau saya memimpikan itu, kita berani punya sikap, Berani bersikap ya. berani bersikap. Tapi kita sendiri juga harus berani memilih sebuah sikap, Iya, memilih sebuah. Jadi nggak ikut juga ke sana, nggak ikut juga ke sini. Bersikap. Di mana semua di mana menurut seperti yang sering sampai mengatakan juga termasuk di buku ini bahwa seniman itu adalah makhluk merdeka ya. teman-teman di partai politik di Kota Malang hampir semuanya saya kenal, dari pengurus atau dari ketua. Tapi ketika saya harus mengkritisi aja. Apakah
saya nggak suka dengan mereka. Kalau pas ngopi bareng ya ngopi aja. Jadi secara pribadi kita nggak ada masalah. Iya, karena saya nggak pernah mempermasalahkan pribadi orang. Yes. Yang kita kritisi itu kebijakan. Nah, politisi dalam konteks Indonesia sekarang itu sangat penting, terutama untuk berharap mereka membangun kesadaran atas sisi kemanusiaannya. Sadar ruang. Iya, itu menjadi penting banget di kondisi sekarang. Iya, daripada nanti korslet. Jadi menurut beliau, biar kepala kita nggak korslet, kita itu sadar ruang di mana tempat kita, apa di posisi kita, dan jadilah seperti apa kita diposisikan. Kita jangan kita berposisi di posisi orang lain ya. Nah, pesan-pesan terakhir di episode kali ini, kita nanti akan bahas buku sama yang lain. Apa? Ya. Inspirasi buat teman-teman saling sapa jalan-jalan podcast Angkot. Ya. Saya orang yang lebih suka berdialektika. Dan itu bukan sebuah benturan pemikiran, itu bukan sebuah permusuhan buat saya. Bukan sebuah pertempuran juga. Bukan sebuah pertempuran. Karena saya juga bagi saya pribadi, saya butuh pengetahuan dengan pembacaan yang sangat berbeda-beda. Cara berpikir orang, perspektif seorang arsitek, sosiolog, psikolog dalam membaca satu masalah itu berbeda-beda. Dan jenengan butuh itu sebenarnya. Aku butuh banget dari pembacaan banyak perspektif untuk membaca satu masalah. Sehingga ketika ketemu dengan orang-orang itu, saya lebih suka untuk berdiskusi sekuat mungkin. Kalau perlu sebeda mungkin. Iya, sekuat mungkin. Saya mempunyai argumentasi yang bisa saya tawarkan seperti apa. Ketika itu saya mendapatkan sesuatu dari mereka, oh ini yang saya cari, saya dapat. Apakah itu sebuah permusuhan? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jadi ini bagian dari pendidikan sederhana bahwa berbeda pendapat itu harus karena dari perbedaan itu muncul alternatif pemikiran dan ide-ide kreatif baru. Mungkin itu ya. Ya. Dan mampu dan bisa menerima pendapat perbedaan, kelebihan dan kelemahan orang itu menjadi sangat penting. Oh. Itu menjadi sangat penting. Jadi berani untuk menerima perbedaan orang lain, disitulah pentingnya kita berbeda pendapat. Episode saling sapa jalan-jalan podcast Angkot sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Nasir. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.